Halo, selamat datang di podcast Teruntuk Kamu yang sedang patah hati. Gue perkenalkan diri gue dulu. Nama gue Hansen. Di sini juga ada dua teman gue. Hai, gue Kartika. Gue Brian. Oke, jadi kita bertiga kali ini bakal ngebahas tentang zona pertemanan atau friendzone. Ya, seperti yang kita tahu juga lah. Pasti semua orang juga merasakan friendzone atau zona pertemanan. Ya gak sih, Tik, Bray? Iyalah. Yoi. Ya, menurut kalian nih, tapi kalian pernah gak terjebak di zona pertemanan gitu? Menurut gue sih pasti sih setiap orang Gue sering Tapi lu jawab. selalu pernah? ada di posisi itu. Jadi kalian berdua pernah ya? Pernah merasakan di zona pertemanan gitu? Pernah gue. Pernah. Kalau Tika? Pernah, tapi kan emang tipe setiap friend zone atau zona pertemanan itu kan beda-beda kan. Nah, kalau sekarang Beda-beda. gue nanya nih ya. Oh. Iya dong, beda-beda. Nah, sekarang gue nanya. Menurut lo zona pertemanan tipe lo tuh kayak gimana? Kalau gua sendiri ya, zona pertemanan yang pernah gua alami, lebih ke ya zona pertemanan ya dalam satu circle gitu, kayak gue suka sama orang di satu persahabatan gitu mungkin ya. Terus gue nggak bisa kasih tahu apa yang gue rasain ke dia, karena mungkin kalau misalnya gue kasih tahu, pertemanan gue bakal bisa rusak gitu. Kayak resikonya mungkin gue nggak siap sih buat nerima pertemanan rusak Dan karena jadi satu masalah akhirnya gue gitu. akhirnya Dan jadi lo jadinya pasti nggak, mendem sendiri ya. dan rasa itu akan hilang perlahan begitu. uh, Mungkin kali. Cuman kalau di problemnya gue nggak bisa hilangin perasaan gue sih. Oh, Entah kenapa. Gue Berat. gue tetap punya perasaannya, tapi gue cuman bisa nge-show sebatas kayak perasaan temen ke temen gitu. Kayak gue nggak bisa ngasih lihat perasaan gue sebenarnya ke dia juga sih. Karena kalau terlalu obvious, ya dia bakal risih juga mungkin. dan makanya lo terjebak dalam zona pertemanan Zona seperti itu. pertemanan pas itu ya sampai sekarang sih sebenarnya. Asik. Kalau gue udah jelas banget. Tapi di YG doang kalau balas chat. Ah, Oh, lebih nyesek ya? Iya. Lebih nyesek, ya kan? tapi dalam zona pertemanan lu, Bray, Hmm? doi lu ini suka sama orang lain apa enggak? Enggak. Maksudnya eh sambil cerita-cerita, dia juga nggak mau pacaran dulu. Oh, artinya dia nggak benar-benar nggak suka sama orang lain ya. Kalau Ya. di problemnya gue, doi gue suka sama orang lain sih. Jadi gue dengerin dia curhat tuh kadang kayak di Kenapa depan nggak muka gua iya, gitu? iya, di depan muka, gitu ya ceritanya. Tapi nyesek juga gitu di dalam. Kalau lu Tik, zona Zona pertemanan pertemanan yang lu gue, pernah rasain, doi lu suka sama apa ya? orang apa gimana? Justru kalau gue tuh lebih yang kayak kita tuh bukan satu circle. Ah, Dan kita bukan satu circle, kita beda circle gitu. ah. Dan ya udah kita saling kayak cuman chatan sebatas chatan doang, udah gitu doang. Dan tanpa kayak nggak ada kepastian atau nggak ada komitmen. Oh, tapi dia pas itu lagi single atau punya Dia perasaan sama orang lain single, juga nggak tahu. dia single sih, tapi kan kita kan nggak tahu gitu di luarnya dia seperti apa, dia dekat dengan Hmm. perempuan lain atau tidak, kan kita nggak ada yang tahu kan, kayak gitu. Jadi kalau gue Kenapa nggak pribadi yang deketin? lebih memutuskan untuk mundur gitu. Oh, langsung mundur aja gitu. Iya, Kenapa mundur aja, nggak udah coba gue deketin pasrah dulu? gitu. Kenapa ya, percuma sih kalau nggak coba, kalau misalnya nggak eh, sama-sama ini kayak, oh ngerti gak sih, ini Hmm. hubungan dua orang yang cuma sebatas gue chat lo dan lo chat gue juga, tapi kita Cuman emang gak tentang ada hubungan. perasaan lu doang gitu ya. Iya gitu. Sama orang asing itu nggak dekat, Nah, nggak kenal, nggak sama, nggak gimana ya, nggak
nggak pernah ketemu tatap muka gitu. Kalau tatap Nah, muka pun cuma diem-dieman. ya nggak diam-diaman juga, cuman selama ini gue tidak tidak apa ya, ya seperti itulah, gue susah untuk menjelaskan, dan gue memilih untuk kita sudahi saja zona kayak Perasaan gitu. lu sudahi saja gitu ya, tanpa dia tahu sebelumnya gitu ya. Jadi sama-sama untuk Sebenarnya milih mundur, ya udah. sebenarnya nyesek sih kayak kita suka sama orang terus kita nggak bisa ngasih tahu apapun itu alasannya. Tapi menurut lo nih ya, ini gue ada satu cerita nih. Oke. Eh, menurut lo ini termasuk zona pertemanan apa enggak? Jadi Hmm. kayak lo cerita temen gue ya, maksudnya lo Oke. memposisikan diri lo punya doi, Oke. enggak, teman lu punya doi, Mm-mm. teman lu punya doi, jadi lu sahabatan sama dia, Ya, dan dia tuh punya doi, dan lu suka sama doi temen lo. doinya. Ah, Iya. Dan itu menurut lo itu termasuk zona pertemanan apa enggak? eh mungkin kalau zona pertemanan itu kalau benar-benar lu kenal teman doi temen lu mungkin. Kalau misalnya lu berteman dengan doi temen lu mungkin zona pertemanan. Cuman kalau kayak gitu kayaknya lebih masuk ke cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau Tapi menurut kalau gue cinta itu apa tuh? malah jadi kayak cinta segitiga gitu. Oh, Iya tapi Jadi kan temen temen lu itu suka sama satu cowok lu juga. iya. Jadi tapi kayak kan persaingan, kayak perlombaan gitu. iya sih perlombaan. Tapi kan nggak mungkin dia menusuk dari belakang. Kayak dia udah Mungkin cerita aja sih sama sebenarnya. lo gini-gini. Ya mungkin aja untuk yang orang-orang yang punya hati. Mungkin aja yang nggak punya hati. Maksudnya. Kayak cowok apalagi kan ngeliat Iya, cewek lagi kebanyakan. sedih-sedih gitu, it's time bro untuk deketin gitu. Pak Boy itu, Pak Boy. Darren, Kayak timingnya pas nih, kayak lagi melo-melo gini harus deketin. Nah, zona pertemanan ini ribetnya karena apa ya? Mungkin karena kalau di problemnya gue lebih merasa tersiksa juga, gimana ya ngomongnya? Karena kayak kita Mungkin, pengen ngasih show yang lebih gitu tentang perasaan kita, tapi nggak bisa, tapi tertahan. Jadi kadang it's weird sih. mungkin beda sih ya. Kalau menurut gue mungkin eh, pasti ketika dia dideketin atau lo sedang melakukan treat kepada dia yang berbeda, pasti bakal nyadar gak sih? Tapi tergantung juga orang kayak gimana. Tapi kalau gue, Makanya apalagi perempuan, mereka tuh pasti bakal nyadar banget sama yang peka ya, kayak dia perempuan tuh lagi pasti deketin. peka sebenarnya. Ya Cuman peka mereka pura-pura banget. bodoh aja sih sebenarnya. Kadang Iya, kadang katanya gue kan. juga jujur mikirnya kayak gitu sih, kayak dia sadar nih gue kayak deketin, tapi dia juga kayak ngejaga, nggak tahu ya dia ngejaga perasaan atau gimana, mungkin juga takut nggak enak kali, soalnya kan lagi sama-sama bareng sama-sama teman juga gitu ya sama yang lain. Kalau mood dia tiba-tiba jelek mungkin aja dia merasa nggak enak, tapi kalau misalnya kayak gitu sih ya dia kadang, gue rasa dia juga pasti ngerasa sih karena kayak Pasti treat sih. gue beda, soalnya di circle ini gue juga ada temen cewek-cewek yang lain, temen-temen cewek gue yang lain kayak 2 atau 3 orang gitu, dan treat gue emang paling beda ke dia sih. Gue lebih Ya, takut risih sih sebenarnya, kayak kalau misalnya kita nge-treat dia beda gitu, dia kayak pikirnya kayak apa sih, kenapa kenapa ke gue gitu. mungkin ya, mungkin. Kadang hal yang bikin gue stop untuk nge-treat dia tuh gue takut dia risih sih sebenarnya. Kadang gue juga ngerasa sih kayak di circle gue yang ini, uh, yang ada dianya juga di dalamnya, kayak temen ceweknya itu ada 2-3 orang gitu, kayak gue nge-treat dia paling beda lah, soalnya ya karena gue punya perasaan sama dia tentunya, dan hal yang ya pasti karena obvious banget pasti dia harusnya sih ngerasa, cuman mungkin pura-pura nggak tahu aja gitu, takut ngerusak persahabatan atau
ngerusak Nah, mood ya yang lagi itu. kita lagi bareng-bareng gitu Karena kan. menurut gue sebagai perempuan itu, wanita tuh dia tuh gampang banget untuk ngejaga perasaan dia, untuk kayak kalau misalnya gue terlalu mikir jauh atau dia terlalu mikir yang kayak kalau misalnya gue pacaran sama dia putus terus kita nggak temenan lagi, mungkin kebanyakan hal terjadi seperti itu gak sih? Mungkin ya Kak, Iya. masuknya ke situ karena lebih nyaman untuk jadi teman mungkin, atau Terus takut untuk mengatakan perpisahan gitu. ya, terus maksudnya orang Indonesia tuh kebanyakan kalau udah nggak ada hubungan tuh pengennya nggak kenal gitu. Harusnya padahal Kenapa kayak ya? biasa aja, maksudnya Padahal kayak temen. bisa fine-fine aja ya. Iya, cenderung Indonesia tuh abis putus udah ngeblok gitu. Padahal mantan lu bisa jadi teman terbaik mungkin. Iya, karena udah tahu. Karena dia Iya, udah udah tahu tahu sifat lu sifat. juga kan. Tapi mungkin Hmm, mereka takut untuk kembali lagi dalam takut ada situasi perasaan itu, lagi pasti ya. awkward gak sih kayak gitu. Takut timbul perasaan mungkin. Kalau Jadi timbul awkward perasaan kayak lagi gitu. kan maksudnya cuman kayak nggak gimana ya, kayak mengkoreksi kesalahan yang sama, kesalahan yang lama aja. Kalau Mungkin misalnya ya. dulu tahu misalnya ceweknya terlalu protektif atau cowoknya terlalu protektif, di misalnya lu jadian lagi, ya jangan gitu lagi gitu. Harusnya sih, cuman ya kayak kan manusia, menurut gue terlalu banyak baca novel sedih sih, jadi lebay. Tapi kalau menurut gue Tapi sih mereka sama-sama merasa yang tersakiti gitu loh. Jadi kayak sama tersakiti, jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk tidak berkomunikasi. gue lupa ya baca dari mana, tapi dia pernah ngomong cinta itu seni menyakiti diri sendiri sih. Kalau misalnya lu nggak mau sakit hati ya jangan taruh perasaan lu ke orang gitu. Berarti Kayak kita jangan lebih kalau baik suka sama banyak orang kita udah berharap bakal tahu gitu lah kan. pasti bakal patah gitu. Iya, Iya. kayak kita tuh berharap sama manusia, ya apa yang lu harapin gitu, pasti pasti patah hati juga lah, pasti sakit hati juga. Tapi ya kalau di kasus gue ini, uh, gue nggak berani, gue kadang stop dan nggak berani untuk nge-treat dia lebih lagi karena takut dia risih sih. Kayak kenapa harus gue gitu, kayak dia takutnya dia mikir kayak kenapa kenapa dia giniin gue, kenapa nggak giniin yang lain juga. Kayak gue Nah, ngeri dia risih aja sih. Tapi kalau nah kalau lu Tik, kalau misalnya ada orang yang suka lu dalam pertemanan juga, kayak punya rasa sama lu nih, lu bakal risih gak sih kalau di tweet lebih gitu? kalau gue ya sebagai ini kan gue sebagai perempuan sendiri nih ya di sini. Kalau menurut gue sih mungkin akan risih karena kan kita sesama nggak open, maksudnya kayak ya kita hanya sebatas teman. Lo tau gak sih kata-katanya Nagita Slavina yang kalau misalnya lo mau deketin bilang say, kalau misalnya enggak ya udah jauhin aja. Gitu, Oh, gitu loh kalau tapi wanita bukannya tuh hmm, maunya hmm, kayak tentang keterbukaan antara satu sama lain kita ngejalin hubungan. Tapi kalau itu menurut pribadi gue ya tergantung orang, kan beda-beda beda-beda ya. juga sih ya. Ya beda-beda kan. Soalnya kadang kalau misalnya kita mau deketin terus kita ngomong, gue mau deketin lu nih, kayak perang tanpa senjata gitu, kayak kita turun di perang tanpa kita ngebawa senjata, tanpa ngebawa Iya. plan gitu. Kalau gue Kayak dia begitu, juga bisa mikir, aduh, kalau lu kayak gimana tuh bre? kayak ya gitu gue bilang Langsung dulu, baru gue deketin. sebenarnya mungkin lebih enak kayak gitu ya. Iya, jadi dia udah tahu kenapa kita Iya, Gue begini. juga lebih suka kayak gitu sih mungkin. iya, iya. Soalnya iya, lebih jelas mungkin. Cuman Berarti sudah memasuki tahap uh, seperti itu. Tapi orang Indonesia aneh semua, iya, nggak bisa. termasuk kita sih. Iya, Kita termasuk orang aneh mungkin. yang dideketin gimana ya bilangnya? Jadi ngerasa beda gitu, jadi udah nggak sama gitu. Padahal masih sama aja, Padahal, cuman lebih gimana ya? Lebih baik gitu diperlakukannya. Hmm, sebenarnya ya, gue juga nggak terlalu ngerti sih. Soalnya kadang uh, orang nggak suka gitu. Kayak kita kasih perhatian lebih juga gue nggak tahu sih. Kenapa gitu? Kok iya tergantung duh, pribadi masing-masing ya gimana cara tersebut. apa mungkin dia alergi sama diperhatianin? Gue kurang tahu deh.
Tapi ya gitu Cuman namanya masalahnya friendzone. di sini ya gue, karena podcast kita juga ya, mungkin gue curhat dikit. Doi gue ini, hmm? Apa tuh? Doi gue ini suka sama orang yang pernah nyakitin dia juga gitu. Berarti dia suka bad Kayak boy. jadi gue orang yang tahu hal itu kayak mikir, wah kayaknya sih kayak orang-orang yang suka bad boy terus ngeluh kenapa semua cowok sama aja gitu. Kayak di masalah gue juga ini, kayak gue ya karena gue manusia dan gue punya akal ya, gue pasti mikir kayak kenapa lu masih mikirin orang yang nyakitin lu gitu. Kayak gue nggak bisa bilang gue bisa ngasih kebahagiaan semua, tapi seenggaknya ya untuk Bisa embel-embel orang yang jatuh cinta pasti bisa ngomongnya tulus ya. Cuman gue nggak bilang gue orang baik juga, cuman maksudnya I will try to treat you better lah mungkin. Ya menurut gue friendzone ini lebih ke aneh sih, sesuatu hal yang aneh, karena dimana lu suka sama orang terus lu cuman bisa mendem gitu. Banyak banget sesuatu hal yang pengen lu keluarin, lu mendem itu pasti nggak enak sih. Iya. lebih Tapi ke bakal ujung apa tuh? lebih ke ini sih, mungkin ke sifat manusia yang takut dijauhin. Jadi kalau dia Iya ngomong, sih, resikonya ya, ya lagi-lagi manusia nggak siap untuk menerima resiko sih, Terlalu takut. terlalu takut sih, Tapi kenapa ya kuncinya kita mungkin terlalu selalu takut. berada di posisi friendzone gitu? Padahal kan kita udah tahu akhir atau ujungnya itu akan ya akan udah mundur aja gitu, maksudnya Iya, akan soalnya tidak di dalam zona berakhir pertemanan baik-baik ini gitu. pasti sih kayak siapa yang bakal tahu gitu, kayak cuman di zona pertemanan kayak tanpa lu ngomong lu suka sama dia, dia bakal tetap nganggap kita temen sih, pasti kayak gitu mulu kan. Iya. Lingkaran setannya tuh di situ mulu, kayak kita yang takut buat ngomong, terus dia bakal mikir kayak dia nggak, nih orang nggak ada perasaan, udah gitu terus aja. Cuman kalau resikonya lagi-lagi kalau kita kasih tahu, persahabatannya bisa rusak. Dan itu yang resikonya harus sebenarnya saling terbuka. Jadi ya kita harus Tapi namanya pacaran hmm, gak sih, sama kalau pacaran konsekuensinya hmm, akan yang tadinya deket akan berjauhan ketika lu udah jadi mantan, ya kan? iya sih. Friendzone hampir mirip seperti itu kalau menurut gua. Jadi Brand kalau gimana Brand? menurut lu berdua dengan saling terbuka itu bisa menjawab zona pertemanan ya? Ya kalau gue pribadi, kalau Brand gimana Bray? kalau gua, kalau saling terbuka tapi sifatnya masih sama kayak dulu, misalnya dibilang enggak, terus kayak dia tuh minder, jauh-jauhin, ya sama aja. Masih Tergantung sama ya. orangnya juga. Semua manusia beda sih. Hmm, kalau dibilang ya temenan aja ya. Terus kayak dia tuh minder langsung, kayak kenapa ya gue ya? Mm-mm. Mm-mm. Jadi dia yang ngejauhin karena kiranya dia tuh ada salah atau ada salah gimana. Mungkin itu berbalik terhadap insecure Mungkin ya, selalu insecure. dilakukan oleh manusia. Kayak mereka akan berpikir untuk gue pantas gak sih sebenarnya. Ketika dia terbuka ya, sudah terbuka, dia Mm-mm. pasti akan berpikir gue pantas gak sih sama dia. Gue terlalu memikirkan hal-hal yang di luar belum terjadi gitu. Hmm. Sudah menerka-nerka ya, berasumsi sendiri Nah, gitu. iya itu maksudnya. Kalau menurut kalian sendiri kayak insecure gitu, kalau dalam zona pertemanan gitu, kalau misalnya kalian udah ngasih tahu perasaan kalian terus kayak mungkin kalian insecure, harus kayak gimana sih menurut kalian? Kalau menurut gue, Brand dulu deh. Kalau menurut gua, kalau misalnya dibilang insecure di friendzone tuh harusnya dia udah tahu dari awal kenapa. Awal memulai ya. Iya, kenapa ceweknya itu deket atau cowoknya deket sama dia. Apa karena Mm-mm. sifatnya atau karena Mm-mm. harta benda atau karena apa gitu.
Jadi Hmm. pas ngedeketin tahu itu bisa kita kira-kira kenapa dia ngedeketin atau kenapa kita deket gitu. Jadi kita nggak perlu insecure lagi ya. Iya karena kalau misalnya kita udah temenan harusnya udah tahu kekurangan masing-masing. Hmm. Tapi Kalau kalau lo menurut sendiri gue tik, banyak sih yang kayak tiba-tiba muncul aja gitu loh. Kayak misalnya nih, karena mungkin juga sebagai kalau gue menjadi dideketin gitu ya ceritanya. ah, ah, Eh, jadinya tuh kayak apa ya? Jadinya kayak lu itu, jadi kalau menurut gue kalau insecure dalam friendzone itu kayak lu tuh nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, kayak tiba-tiba ada perasaan muncul aja. Sebagai perempuan kan banyak tuh yang terlalu overthinking terjebak ya. dalam, iya, terlalu overthinking, terlalu kayak gitulah, yang balik lagi ke tadi aja gitu kalau insecure. Menurut lo harus kayak gimana tuh kalau misalnya lu udah kayak insecure gitu? Kalau lo sendiri, kalau misalnya lo lagi insecure gitu, karena mungkin doi lu dalam satu pertemanan ini kayak mungkin jaga jarak atau gimana, lo kayak gimana sih? Nah, Bakal kayak gimana kalau sih? menurut gua itu komunikasi sih. Jadi kayak kalau misalnya komunikasi, eh kayak si cowok ini nggak yakinin ceweknya untuk kayak, ayo kamu buka hati kamu, kamu bisa gitu, pasti kan kayak gitu kan. Namanya juga cewek jarang banget untuk susah atau takut untuk tersakiti misalnya untuk kedua kalinya, atau makanya sering terjadilah di dalam zona pertemanan gitu. Hmm, mungkin yang satu pihaknya karena masa lalu mungkin ya, jadi lebih nutup diri. Tuh. Terus kalau menurut gua di Indonesia nih ya, mungkin di negara lain juga, Cinta banget ya dia sama Indonesia. eh Cinta Indonesia sih. Indonesia nih Oke. kalau pacaran tuh orang harus menunjukkan yang lebih dari pas dia lagi jadi temen. Padahal harusnya tuh sama, cuman kalau pacaran tuh lebih terikat. Mereka tuh jadi kayak kapal. Walaupun sebenarnya di Kayak dalamnya itu status nggak ya. harus berubah. Iya, status itu berubah. Dalamnya jangan berubah. Karena emang udah nyamannya yang kayak gitu loh. Iya, iya. Bukan nyaman sama yang itu. Berarti kalau kayak gitu tuh, kalau menurut gue berarti dia kalau makin lama makin berubah, berarti dia tuh mengenali sifat aslinya yang membuat akhirnya kayak ternyata dia beda, kayak kayak hubungan PDKT lah tuh jatuhnya, Hmm, benar ya benar kan. benar. Ini menurut ngomong-ngomong kita melenceng nih, ngomongnya tiba-tiba jadi PDKT. Gak apa-apa. Iya, Sebenarnya mari. kalau kalau PDKT itu pengenalan kan. Kalau misalnya di zona Ya, pertemanan kan kita juga pengenalan. kita PDKT-in gitu. Cuman mungkin aja nggak dapet. Bedanya gitu doang. Ya, menurut lo apa tuh kayak konklusinya gitu dari friendzone? Menurut gua friendzone lebih ke rasa takut satu pihak aja sih. Sebenarnya Ya, lu bisa ungkapin aja gitu kayak jangan lu pendem sendiri. Cuman mungkin resikonya ya lu harus siap juga sih tanggung resiko. iya. Kalau menurut lu, Bre? Berarti tuh, oh, menurut lu Bray, gimana Oh, tuh Bray? Ya sama kayak oh Anda ya. kan sebenarnya cuman dari otak manusia aja yang takut. Berarti sebenarnya itu kita tuh ada tahap-tahapnya yang dimana friendzone dulu, baru PDKT, abis itu pacaran, putus, gitu-gitu aja kan Lebih cerita. ke ini sih, maksudnya kalau dari friend zone itu lama-lama menghadapi rasa takutnya baru bisa Hmm, ini ngomong. semuanya
menurut gue semuanya diawali dari friendzone dulu sih mungkin. Iya, kalau menurut gue sih seperti itu. Soalnya kan emang Tergantung si awalnya teman dulu gitu. pihak satu sama lain itu terbuka atau enggak gitu sih Jadi kuncinya menurut sebenarnya gue. terbuka ya, Nah, kalau gue kuncinya adalah terbuka dan komunikasi. Tapi itu kan emang udah komunikasi. wajar di setiap hubungan gak sih? Mau lo dalam Pasti pertemanan, sih. mau lo dalam apa juga, kalau lo saling terbuka dan komunikasi pasti nyambung-nyambung aja ya kan? Iya sih. Menurut gue juga komunikasi sih kunci hubungan yang baik sih. Entah itu ke keluarga atau ke pasangan kita ya tentunya. Betul. Ya sudah, mari kita akhiri perbincangan kali ini. Oke lah, udah Semakin, lumayan lama juga kita ngomongin tentang friendzone kayak gini. ya, Jadi menurut kita ya, friendzone itu terjadi orang bisa kena friendzone itu karena rasa takut satu pihak sih ya. Karena mungkin resikonya yaitu merusak pertemanan, terus juga takut tertolak mungkin lagi-lagi ketakutan manusia itu sendiri sih yang bikin lu terjebak di friendzone. Kalau misalnya lu bisa kasih tahu isi hati lu terus lu ditolak, mungkin lebih better kayak gitu mungkin karena lu nggak harus di friendzone lu bisa nyari yang lain sih sebenarnya. Walaupun yang nyari yang lain juga hal yang sulit tentunya karena ya manusia kan cocok-cocokan ya. Kalau lu udah merasa betul. cocok sama satu orang, kalau lu buat nyari orang lain lagi mungkin ya Agak pasti sulit. ada prosesnya lah. Manusia pasti ada proses untuk pembentukan lah, dan Ya. friendzone menjadi salah satunya. Oke, makasih nih Yeay. Tika dan Brian udah nemenin gua kali ini untuk ngebahas Ya, thank friendzone juga. you. Oh, thank you Iya, banget thank nih. you. Yuk, Oke, yuk, oke, yuk, yuk. kita akhiri aja. Eh, Terima kasih juga udah kalian buat dengar podcast kita. Terus untuk kamu yang sedang patah hati, bersabarlah satu persatu. Semua pasti selesai.